Halo semuanya, Assalamualaikum. Masih membahas tentang integral trigonometri yang berkaitan dengan pangkat trigonometri. Kemarin kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa jenis. Nah, jenis kedua akan saya bahas di video ini. Jenisnya itu seperti ini, integral sin pangkat m x dikali cos pangkat n x dx. Itu adalah jenis yang kedua. Ada beberapa kasus di jenis ini. Kasus yang pertama itu adalah untuk yang M atau N-nya ganjil. Berarti untuk yang pangkatnya salah satunya ganjil. Ada trik dari saya, jika kalian menemukan M atau N ganjil, biasanya nanti kita akan gunakan identitas trigonometri yang ini. Nah, kalau pangkat M atau N-nya genap, biasanya akan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Gitu. Itu salah satu trik ya, tapi tidak bisa diterapkan untuk semuanya, hanya memang sebagian besar seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, contohnya adalah ini, integral sin pangkat 3x cos kuadrat x. Di sini yang pangkat ganjilnya itu adalah yang ini ya, pangkat 3 ya, pangkat ganjil. Berarti caranya kita keluarkan dulu satu dari yang pangkat ganjilnya. Berarti ini menjadi integral sin kuadrat x sin x kali cos x dx. Lalu setelah itu kita ubah sin kuadrat x ini, yang ini, dengan identitas trigonometri. Nah, yang mana coba identitas trigonometrinya? Pakai yang ini nih ya, berarti sin kuadrat x itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat X ya. Kita tuliskan sekarang. Ini sama dengan integral 1 min cos kuadrat X. Kemudian tulis lagi sin X cos X dx. Yang ini harusnya cosnya kuadrat ya, karena dari soal cosnya kuadrat. Maka ini sama dengan kita kalikan ke dalam kurungnya integral sin x cos kuadrat x. Kemudian dikurangi sin x cos pangkat 4x dx. Lalu ini kalau mau saya pisahkan boleh ya seperti ini, integral saya balik sin cosnya cos kuadrat x sin x dx dikurangi integral cos pangkat 4x sin x dx. Begitu ya. Ini kenapa bisa dipisahkan? Karena dia pengurangan, penjumlahan atau pengurangan boleh dipisahkan integralnya. Lalu kita kerjakan satu persatu. Trik selanjutnya kalian lihat di sini, turunan dari cos apa? Turunan dari cos itu adalah sin. Oke, berarti kita bisa gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Nah, saya kerjakan yang ini dulu, integral cos kuadrat x sin x dx. Ini saya misalkan u-nya itu adalah cos x, maka du per dx turunan dari cos apa? Min sin ya, min sin x. Maka du-nya sama dengan min sin x kali dx, maka min du sama dengan sin x dx. Oke, berarti ini bisa sama dengan integral u kuadrat sin x dx adalah min du. Maka ini sama dengan, negatifnya saya keluarkan, negatif u kuadrat du, ini sama dengan negatif 1/3 U pangkat 3 plus C. Maka ini sama dengan negatif 1/3 cos pangkat 3 X plus C. Begitu ya. Jadi untuk yang ini kita ganti dengan ini. Untuk yang pangkat 4 juga sama. Caranya kita gunakan metode substitusi. Ya, silahkan kalian coba sendiri metode substitusinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke integral yang utamanya. Maka ini sama dengan, kita integralkan kedua ruasnya, min 1/3
cos pangkat 3x. Yang ini juga kita integralkan, ternyata hasilnya adalah min 1/5. Karena ini min juga jadi plus 1/5 cos pangkat 4x plus y. Selesai. Itu tadi cara pengerjaan untuk kasus yang pertama. Kita lanjutkan ke kasus yang kedua ya. Ini adalah kasus yang kedua di mana M dan N-nya adalah genap. Berarti pangkatnya adalah genap ya. Lihat di sini pangkatnya dua-duanya genap. Nah, kalau genap seperti yang saya sudah bilang tadi, triknya di awal, kita akan pakai yang ini nantinya. Nah, yang ini ya. Oke. Sekarang kita ubah dulu. Nah, kalau sin kuadrat 3x bisa kita ubah menjadi, ini integralnya tulis lagi, 1 min cos 6x bagi 2. Kemudian cos kuadrat 3x-nya dirubah menjadi 1 plus cos 6x per 2 dx. Nah, dalam masing-masing ini ada setengah-setengahnya. Setengahnya saya keluarkan dua-duanya jadi 1/4. 1/4 itu dari setengah dikali setengah ya. Lalu tulis lagi integralnya. Integral 1 min cos 6x dikali 1 plus cos 6x dx. Lanjut lagi, 1/4 tulis lagi, integral, ini kita kalikan. 1 kali 1, kemudian 1 kali cos 6x, dan seterusnya. Ya, hasilnya itu 1 dikurangi cos 6x ditambah cos 6x dikurangi cos kuadrat 6x dx. Yang ini habis ya, jadi 0. Maka kita lanjutkan lagi. Ini sama dengan 1/4 integral 1 dikurangi cos kuadrat 6x dx. Ini sama dengan 1/4 integral 1, karena masih ada kuadratnya, maka kita ubah lagi dengan bentuk yang sama seperti yang ini. Nih. Ya, kita ubah lagi. Dikurangi, ininya kita ubah menjadi 1 plus cos 12x per 2 dx. Nah, yang setengah ini tidak boleh keluar. Yang setengah ini tidak boleh keluar. Kenapa? Karena ini pengurangan di sininya. Kalau tadi ini perkalian. Nih, perkalian, jadi boleh dikeluarkan ya. Yang ini pengurangan, jadi tidak boleh dikeluarkan. Hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini sama dengan 1/4 integral 1 dikurangi, saya mau buka kurungnya, ini setengah, kemudian dikurangi cos 12x per 2. Gitu ya, atau boleh juga ditulis setengah cos 12x. Maka ini dx. Sama dengan 1/4. Nah, sekarang kan ini bisa dikurangi ya, berarti ini integral setengah, 1 dikurangi setengah, setengah dikurangi setengah cos 12x dx. Lalu setelah itu lanjutkan lagi, ini sama dengan 1/4, saya mau keluarkan 1/1 integral setengah dikurangi integral setengah cos 12 dx. Kalau integral setengah dx itu gampang ya. Nah, sekarang yang akan jadi permasalahan adalah integral setengah cos 12 dx. Nah, ini boleh dikeluarkan setengahnya nanti ya. Oke. Saya proses dulu yang ini ya. Nih, supaya kalian tidak bingung. Integral setengah cos 12 x dx. Ini setengahnya saya keluarkan, setengah integral cos 12x dx. Oke, dari sini saya mau misalkan
Misal U-nya itu adalah 12X, maka DU per DX itu sama dengan 12, maka DU sama dengan 12 DX. Ini bisa menjadi DX-nya sama dengan DU per 12. Oke, maka dari sini ini sama dengan setengah integral cos 12X adalah U, DX-nya adalah DU per 12. 1 per 12-nya saya kedepankan, setengah kali 1 per 12 integral cos U DU. Maka ini 1 per 24. Integral dari cos U apa? Sin U ya. Sin U plus C. Maka ini sama dengan 1 per 24 sin 12X plus C. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini, ke yang awal, yang utamanya. Ini sama dengan 1 per 4 integral setengah dx, yaitu setengah x, dikurangi integral setengah cos 12x, yaitu yang ini ya, pindahkan. Berarti 1 per 24 sin 2x plus c. Plus c nya di luar aja ya, nanti disatukan bareng-bareng. Lalu kita tinggal kalikan 1 per 8x dikurangi 1 per 96 sin 2x plus c. Selesai ya. Agak panjang cara pengerjaannya, tapi kalau pelan-pelan kalian juga pasti bisa kok. Itu tadi adalah kasus kedua untuk integral trigonometri. Satu lagi kasusnya untuk jenis yang kedua, yaitu kasus yang ketiga untuk M dan N-nya ganjil. Jadi kedua pangkatnya itu ganjil. Ketika kalian menemukan keduanya pangkat ganjil, kalian ubah dulu salah satunya, boleh sinnya atau cosnya. Diubahnya seperti ini. Integral sin pangkat 3x saya ubah menjadi sin kuadrat x dikali sin x dikali cos pangkat 3x dx. Nah, yang saya ubah ininya dulu ya. Sin pangkat 3-nya jadi itu ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Trik yang saya bilang kalau ganjil berarti kita pakai yang 1 min cos kuadrat x. Maka ini integral 1 min cos kuadrat x. Kemudian sin x kali cos pangkat 3x dx. Lalu setelah itu kalikan ke dalam kurungnya ya. Ini integral sin, atau saya mau tulisnya cos pangkat 3x sin x dx. Karena pengurangan boleh langsung dipisah integralnya, dikurangi integral cos pangkat 5x sin x dx. Ini tuh maksudnya yang ini dikali ke sini, terus yang ini juga dikali ke sini gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kalian perhatikan lagi di sini, cos itu turunannya apa? Turunannya akan menjadi min sin ya. Berarti kita bisa gunakan substitusi. Saya sudah jelaskan di kasus yang pertama. Nah, ini sama persis dengan yang ini. Sama persis. Ya, jadi kalian gunakan metode substitusi seperti kasus yang pertama. Nah, nanti hasilnya ini saya langsung di sini tulis hasilnya adalah min 1 per 4 cos pangkat 4 x ditambah 1 per 6 cos pangkat 6 x plus c. Selesai. Begitu. Ya, jadi tadi untuk tipe yang kedua ada 3 kasus 1, kasus 2, dan kasus ketiga. Saya cukupkan sampai sini dulu ya videonya, nanti kita bahas lagi mengenai integral trigonometri di video selanjutnya. Assalamualaikum.